Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Mat Sama virtual kali ini, di hari kedua kita akan menyaksikan sambutan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntut Pesantren yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Kiai Haji Salman Al-Farisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin. Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama para sesepuh kita, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Adib Rafi'uddin Izza, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra, yang saya muliakan Kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putri, yang saya muliakan Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Putra 1, seluruh Dewan Guru beserta staf yang saya hormati pula. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan hidayah inayah kepada kita sekalian, nikmat yang tak terhingga. Di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga dalam suasana yang sangat terbatas ini kita masih tetap bisa melakukan banyak aktivitas, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa tetap bersilaturahmi walaupun dalam media yang terbatas. Salawat dan salam senantiasa selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita semua adalah termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para siswa Manuputra, para siswi Manuputri, dan adik-adik siswa Madrasah Sanawiyah NU Putra 1 yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang bergabung bersama kami di madrasah yang sudah menjadi pilihan kalian semua. Insya Allah di madrasah ini, di madrasah yang kalian pilih ini, kalian akan diajarkan, akan dididik, akan dipertemukan dengan ilmu-ilmu yang insya Allah tidak sekedar hanya ilmu yang bermanfaat untuk agama kalian, untuk dunia kalian, tapi insya Allah juga akan bermanfaat untuk akhirat kalian, sesuai dengan apa yang juga dijadikan harapan oleh para masyayikh pendahulu kita, ataupun para kiai, para masyayikh saat ini di pondok pondok pesantren. Para siswa Manuputra, para siswi Manuputri, dan para siswa Madrasah Sanawiyah NU Putra 1 yang berbahagia, hampir 2 tahun ini, bahkan mungkin sudah 2 tahun ini, kita masih terkungkung
di dalam suasana yang serba terbatas, karena masih di dalam suasana yang terjangkit atau tersebarnya virus COVID-19. Tetapi betapapun itu terjadi, betapapun kita masih dalam ada suasana yang serba terbatas itu, tidak bisa kita jadikan alasan untuk melemahnya semangat kita, apalagi patahnya semangat kita. Kita harus tetap bersemangat untuk mencari ilmu. Apalagi pada usia-usia kalian sekarang ini, seharusnya masa 2 tahun ini sudah cukup bisa untuk dijadikan adaptasi dengan suasana yang baru, belajar dalam suasana yang daring atau dalam jaringan. Kita tetap semangat dan kita tetap sudah bisa mengikuti pelajaran-pelajaran, dan insya Allah itu tidak akan mengurangi manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari. Seperti yang sudah sering disampaikan oleh para ulama, bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Seperti yang sudah kita fahami bersama, bahwa mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi muslim laki-laki maupun muslimah, muslim perempuan, orang-orang Islam, pemeluk agama Islam laki-laki maupun muslim pemeluk agama Islam perempuan. Mencari ilmu, kata mencari atau thalabul ilmi, mencari ilmu, kata mencari ini menunjukkan makna yang aktif. Artinya bahwa kondisi yang sekarang ini sedang kita alami tidak bisa dijadikan alasan melemahnya kita di dalam mencari ilmu. Kita tetap harus aktif, karena ilmu tidak akan bisa kita dapatkan, cita-cita tidak bisa akan kita raih apabila kita tidak aktif. Jadi ilmu memang harus dicari. Tidak ada istilah menunggu ilmu. Para siswa Manu Putra yang saya banggakan, dan para siswi Manu Putri yang baru yang saya banggakan, para siswa MTSNU Putra 1 yang berbahagia. Pesan saya kepada kalian semua, bahwa dalam kondisi apapun kita seharusnya sudah bisa beradaptasi dengan situasi ini. Dalam kondisi apapun kita tetap harus semangat mencari ilmu, dan insya Allah di madrasah yang kalian pilih ini kalian akan mendapatkan pengalaman baru, kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang insya Allah seperti yang tadi di awal saya sampaikan, ilmu yang akan memberikan kemanfaatan fid dini wad dunya wal akhirah, di dalam agama kalian, keberagamaan kalian, ilmu yang akan menuntun kalian selama hidup di dunia, bahkan ilmu yang nanti juga akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Tetap semangat, tidak boleh situasi ini membuat kita menjadi patah arang. Insya Allah dengan semangat yang baru, dengan niat yang baru, kita semua akan mendapatkan atau mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Dengan diiringi doa para masyayikh, diiringi doa para kiai, para pengasuh di seluruh pondok pesantren ini, insya Allah kita akan terjaga dari segala macam mara bahaya, dan kita akan bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kepada para kepala sekolah, guru-guru, staf, kita semua juga berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan semua dilindungi oleh Allah, tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat, dan mendapatkan
apa yang kita cita-citakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Naji SPD dalam agenda Matsama Virtual tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya kita akan menyaksikan materi tata tertib siswa Madrasah MTS NU Putra 1. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Nurlani SAG yang akan dipandu langsung oleh Bapak Rofiuddin Eskop. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari menjelang sore hari ini kita bisa berkumpul di sini. Saya atas nama Rofiuddin dan rekan saya ini Bapak Muhammad Nurlani. Ya, Bapak mengajar di pelajaran apa Pak di sini Pak? Alhamdulillah saya dipercaya dari awal sampai akhir tahun 97. Oh dari 97 ya? Itu karena waktu itu masih dibutuhkan pelajaran-pelajaran yang lain, maka berganti-ganti. Oh gitu. Berarti mulai tahun 99 Dari 99 ya Pak? 97 dari 97 Di MTS NU Putra 1 itu? Putra 1. Oh iya. Tadinya juga di Putri terus karena di Putra satunya semakin banyak siswa tidak tertampung, sehingga di Putrinya saya menyampaikan bahwa tidak bisa melanjutkan. Oh seperti itu. Maka diteruskannya di Putra 1 sampai sekarang dengan pelajaran Penjaskes. Oh Penjaskes ya Pak. Bapak sehat kan sekarang Pak ya? Alhamdulillah. Kelihatannya ceria sekali nih Pak Nur ini setiap hari ini. Keadaan musim corona, tetapi tetap kita bisa menjaga silaturahmi, terutama kesehatan. Pakai masker ya Pak, tetap ya Pak. Pasti. Harus. Prokes ya, katanya Prokes. 5M itu aturan dari pemerintah ya Pak. Iya, kita harus ikuti lah karena kita masyarakat makanya dan tidak warga. Lepas dari ini, ya mana saja lah yang penting pakai masker. Ya, betul itu. Gitu. Jadi kalau bukan kita sendiri yang memperhatikan hal tersebut, bukan karena semata-mata anjuran pemerintah saja, tetapi itu memang tuntutan kesehatan untuk kita semua sebenarnya sih gitu. Cuma kadang ada yang menyadari, ada yang tidak. Nah, maka perlu hal-hal semacam ini diinformasikan bahwa kesehatan itu lebih penting. Lebih penting ya Pak. Iya benar itu, gitu, terutama untuk keluarga dan sekitarnya. Berarti Bapak ini termasuk senior ya Pak ya di MTS NU Putra 1 ini sudah mengajar berapa puluh tahun berarti ya Pak? Ya dari luar biasa 97 sekali. Tinggal 2001 dikurangnya 7 saja. Luar biasa. Itu 2007. 97 jadi ya 24 tahunan lah ya lebih kan. Gitu. Jadi katakan senior, mungkin banyak yang lebih senior. Gitu seperti Kaji Soleh, Kiai Haji Soleh, Kiai Hadi, itu senior semua itu. Lebih senior ya. Lebih dulu daripada saya. Daripada Pak Nurlani. Cuma untuk kayak Bapak Rofi dan yang lainnya, ya mungkin saya lebih senior. Untuk jabatan Bapak sendiri di MTS NU Putra 1 itu sebagai apa Pak? Berganti-ganti sebenarnya. Oh berganti-ganti. Tapi sekarang alhamdulillah masih dipercaya oleh Kiai Haji Sauki sebagai kepala sekolahnya, yaitu jadi Wakahumas. Oh Wakahumas Bapak ini di MTS NU Putra 1 itu. Luar biasa ya Pak Nurlani. Ya udah 2 tahun lah sekarang. Usianya sudah semakin senja tapi semangatnya masih luar biasa ini Pak Nurlani ini. 17 masih lah, muda semangatnya semangatnya. kayaknya sih 17 ya. 17.
Terus terkait masalah kedisiplinan yang ada di MTS Heru Putra 1 seperti apa, Pak? Putra 1 sebenarnya itu kalau hal disiplin sudah tidak bisa diragukan lagi. Tidak usah. Dan insya Allah masyarakat yang ada di sekitar kita atau karena di Buntet itu dari Sabang sampai Merauke kayaknya, Oh, gitu santrinya ya, Pak? itu Iya. ya, gitu. Dari berbagai Ada semua kota ya. berbagai Dari provinsi berada di bro. Buntet Pesantren karena memang Buntet Pesantren itu basis pesantren yang tertua Tertua ya di Jawa Barat ya, di Pak. Jawa, di Jawa gitu ya. Iya. Nah, untuk disiplin jelas pasti karena anak-anak kita semakin tahun semakin bertambah. Oh gitu ya, Pak. Iya. Bukan karena itu melihat gedungnya, tetapi karena apa yang ada di dalamnya mungkin masyarakat akan lebih tahu. Yang menilai itu masyarakat bukan kita, tapi kenyataannya yaitu semakin banyak. Tahun Semakin sekarang banyak, saja semakin bertambah ya. Betul. Setiap tahun itu. Luar biasa sekali. Contohnya aja sekarang tahun kemarin 2019-2020 itu penerimaan siswa itu sampai mencapai 320. Wih, 320 siswa. Sekarang sampai tahun 2021 Heeh. itu 400 lebih. Sampai 400 lebih ya, Pak. Bahkan itu. Siswa baru yang ada di Betul. MTS Heru Putra 1 Betul. itu. Jadi mungkin dari segi itu masyarakat akan lebih tahu. Ya. Bahkan sampai sudah dibatasin pun masih masyarakat itu pengen di sekolah di sini. Oh, gitu ya, Pak. Padahal sih sudah dibatasi Sudah karena dibatasi oleh pihak sekolah nah, itu. betul. Karena tempat yang sudah tidak memadai. Gitu. Iya. Tetapi karena masyarakat tuntutannya kita tidak boleh menolak Oh, gitu. oleh para kiai sesepuh karena mereka itu pengen sekolah di sini, pengen mencari ilmu sini, maka jangan sekali-kali menolaknya. Iya, seperti itu. Itu kita mengikuti, insya Allah ininya sesepuh akan lebih baik. Maka ya Putra 1 selagi masih ada yang mendaftar masih bisa diterima. Itu. Terkait masalah tata tertib di sekolah MTS Heru Putra 1 itu seperti apa, Pak? Tata tertib sekolahnya itu? Kalau tata tertib pada umumnya sama di semua sekolah juga. Karena apa? Tanpa adanya tata tertib itu anak akan bimbang, akan ngawur, iya, tidak gitu, akan ngawur netap. ya. Itu. Karena apa? Setiap sesuatu perlu adanya aturan-aturan. Kalau tidak ada aturan-aturan, kita tidak bisa menentukan hal yang baik mana, yang buruk yang gitu ya. mana. Iya benar. Maka perlu adanya tata tertib, apalagi kita di lingkungan pesantren. Barangkali poin-poinnya ada tidak, Pak? Tata tertib Ada seperti beberapa apa? poin di Poin-poinnya antaranya apa perlu disebutkan atau tidak, ini ada. Ini sebagian yang sudah tertera dari sejak dulu. Oh, ini hingga dari dulu ya, sekarang. Pak ya? Tata Ya. tertib siswa ini. Ada 12 poin 12 poin ya, Pak. tata tertib siswa. Di samping itu jelas ada tata tertib guru juga. Oh, Yang- di samping siswa ada tata tertib Ya. guru juga ya, Pak? Di samping Iya, itu yang jelas kepala sekolah yang akan menyampaikan untuk tata tertib dari guru itu sendiri. Oke. Di antaranya data tertib siswa itu yang pertama jelas supaya tidak ketinggalan pelajaran itu biasanya sebelum masuk Iya. jam pelajaran itu 15 menit 15 menit. 15 menit itu sudah harus ada di lingkungan sekolah. Oh, sudah ada di lingkungan sekolah Ya. sebelum 15 menit. Ya. Bel berbunyi itu, Pak ya? Betul, Iya, itu jam 7 masuk sampai jam 7.15 itu hafal-hafalan yang sesuai dengan kita ciri khas pesantren. Oh, 15 iya. menit sambil menunggu barangkali ada yang ketinggalan masih boleh
gerbang itu masih dibuka. Masih bisa berarti. Masih Kecuali dibuka. sudah jam 7.15 sudah kita tutup. Oh, kalau sudah lebih dari jam 7.15 gerbang sudah ditutup. Betul. Sudah itu kita tutup. Karena apa? Nanti mengganggu yang lain yang sudah lain belajar. yang sudah masuk, yang sudah Ya. belajar ya, Pak. Iya, Tetapi begitu juga siswa tidak boleh pulang. Tetap berada di luar pagar sekolah dan di situ ada yang menangani. Oh, Menangani anak suruh hafalan-hafalan atau yang sesuai dengan kemampuan anak. ya istilahnya sanksi lah, sanksi yang mendidik sanksi lah, yang mendidik, betul. iya seperti Jadi tidak dibiarkan begitu saja yang kesiangan, tetap tapi menunggu satu pelajaran selesai. Oh, Kalau iya. kita dibuka pada saat belajar, jelas itu siswa akan terganggu yang sudah Akan terganggu belajar. ya yang ada Atau nanti merasa siswa itu lah nggak apa-apa. Buktinya kesiangan juga boleh robos masuk, gitu iya, ya. iya, iya. Tidak robos boleh, sehingga akan mempengaruhi siswa yang lain. Seperti itu ya, Tuh, Pak. Iya, iya. salah benar. satu poin yang harus ditaati oleh siswa yaitu 15 menit sebelum masuk harus ada di sekitar sekolah. Ya, itu poin pertama ya, Pak ya. Ya, betul. Untuk poin pertamanya itu ya. Ya, sampai 12 poin. Di antaranya yang kedua 5 menit sebelum berbunyi para siswa harus sudah berada di sekitarnya. Sudah ada di Itu. sekitar di lingkungan sekolah. Ya, yang ketiganya pukul 7-nya mulai tadi sudah disampaikan tutup gerbang, para siswa harus berpakaian jelas rapi Iya. sesuai aturan sekolah, yaitu setiap hari Senin berpakaian biru putih. Biru putih untuk hari Senin. Ya, Senin Iya. dan Selasa. Senin dan Selasa itu ya. Itu karena jelas pakai dasi dan atribut yang Oh lengkap, iya, lengkap ya, Pak. yaitu Senin dan Selasa. Termasuk baju juga harus dimasukkan itu ya, Pak. Nah, Ya. jelas. Itu untuk Tidak kerapian boleh juga kan itu. pakai sendal. Oh, tidak boleh pakai sendal. Harus Kecuali- bersepatu semua. Nah, Terkecuali berarti ada pengecualian ya, Pak ya. Sakit, Sakit. kakinya sedang luka Iya. atau apa itu baru dibolehkan. Baru Karena dibolehkan. ada alasan yang Ada memang alasan yang pasti, iya, gitu ya. Iya. Yang kedua itu hari Rabu, Kamis itu berpakaian biru dan batik. Oh, biru dan batik. Batiknya dari sekolah. Itu hari apa saja itu, Pak? Itu Rabu, Kamis. Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis. Menggunakan batik. Ya. Biru dan Itu batik. 2 hari. Jadi Iya. 2 hari. Terus Sabtu karena Jumat itu di pesantren libur. Libur ya, Pak ya. Ya, maka dibuntetin. Sabtu dan Minggu itu berangkat. Itu berpakaian pramuka. Semua. Oh, pramuka. Terkecuali yang memang aktivis pramukanya biasanya dibedakan memakai dasi. Kacu ya, Pak? Ya, kacu. Ah, Karena iya. aktivis itu. Aktivis Tapi itu. semuanya anggota pramuka semua. Tidak ada perbedaan. Oh, Cuma gitu. membedakannya antara aktif dan tidak saja. Oh, seperti itu ya, Pak. Dan itu wajib. Wajib. Diwajibkan. Itu. Wajib ya. Diwajibkan pramuka ikut semua. Cuma biasanya di situ ada yang memang aktif anak itu, ada yang biasa-biasa Ada saja. yang biasa saja. Tetapi semua hari Sabtu dan Minggu berpakaian pramuka. Pramuka semua ya. Lengkap. Iya, iya. iya. Gitu diantaranya. Dua ya. Jika KBM dilakukan secara daring, kira-kira tata tertib yang harus dilaksanakan siswa itu seperti apa, Pak? Jelas. Daring virtual nih. Ya, bukan? betul. Heeh. Sebenarnya kita kalau sudah memasuki jam-jam pelajaran, apakah itu daring atau luring dan lain sebagainya, kalau sudah itu sudah menjadikan aturan sekolah, ya seharusnya diikuti. Harus Ya diikuti, tetap ya. yang tidak ikut daring karena alasan apa? Oh. Kalau alasannya itu bermacam-macam ragam, karena HP-nya, karena ininya, itunya, itu sudah mungkin udah rahasia umum itu. Rahasia umum. Setiap iya. sekolah Setiap begitu. sekolah, ya. Tetapi kita juga sekolah tidak membebani sekali. Bahkan siswa boleh belajar di sekolah.
Tapi dengan cara yang tidak banyak karena kita dibatasi dengan adanya kerumunan itu, tidak boleh ada kerumunan. Karena masa pandemi ya Pak. Iya. Jadi anak itu ke situ, ke sekolahan boleh. Kita masuk ke lab, di situ banyak komputer, anak berapa kita ikutin di situ. Dan insya Allah guru-gurunya pada siap semua di situ. Meskipun tidak secara diumumkan secara umum itu anak-anak boleh semuanya di sini enggak. Karena itu menghindari kerumunan. Itu. Tetapi sekolah dan gurunya siap menangani hal semacam begitu. Karena ada kendala-kendala siswa yang diantaranya itu HP-nya dan lingkungannya mungkin karena bermacam-macam sosial kan ya. Orang tua itu tidak sama seperti yang lainnya. Secara finansialnya beda-beda ya Pak ya. Dengan sanksi tetap sama. Karena itu namanya tata tertib ya yang harus dilakukan, kedisiplinan. Kalau memang kita tidak mampu, tidak bisa mengikuti secara online, itu segera melaporkan. Jadi melaporkan ke guru gitu ya. Supaya sekolah itu bisa memantau sejauh mana sih anak itu tidak ikut ikuti pelajaran yang ada. Supaya apa? Supaya ini kok saya nggak ini nggak ada teguran, nggak ada apa, kan begitu. Tapi kalau ada informasi dari orang tuanya atau dari anaknya sendiri memberitahu kepada sekolah juga insya Allah memberikan kebijakan. Pastinya ya Pak ya. Yang pantas untuk anak tersebut. Gitu. Yang penting anak itu tidak ketinggalan dalam belajar. Seperti itu ya. Terus kalau saya boleh tanya, apa harapan Bapak terhadap siswa baru dari tahun ini 2021 ya Pak ya, sampai ke 2022 misalkan, harapan Bapak seperti apa siswa-siswa di MTS NU Putra 1 ini, di Buntet Pesantren ini? Ya pada umumnya guru dan kepala sekolah dengan banyaknya siswa, semakin banyak siswa itu ya semakin sekolah lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi ya Pak. Ya jelas fasilitas, jelas tadinya 2, andaikan harus lebih daripada 2 karena siswanya banyak. Kalau tetap saja ya akan ada yang ketinggalan. Makanya dengan siswanya baru banyak, insya Allah sekolah juga akan meningkatkan fasilitas yang ada di sekolahan sehingga siswa akan lebih mudah menerima pelajaran apa yang diberikan oleh sekolah itu sendiri. Seperti itu. Jadi ya jelasnya sih kita sesuai dengan pesantren ya berakhlakul karimah. Jelasnya ya, jelas ya, itu yang utama ya Pak ya. Itu adalah akhlakul karimah. Jadi bukan hanya pinter ya Pak ya? Bukan hanya pinter, tapi harus bener juga. Makanya sesuai dengan moto itu. Motonya MTS NU Putra 1 itu ya. Pinter tapi bener. Pinter tapi bener. Seperti itu ya Pak. Berarti dulu itu. Berarti gambaran Bapak untuk apa? Bukan gambaran, harapan Bapak untuk kedepannya MTS NU Putra 1 ini akan lebih baik lagi ya Pak ya? Wah jelas. Harus lebih baik lagi. Pasti. Karena itu amanah dari orang tua siswa dan sekolah jelas harus mengembannya itu. Karena apa? Nah, yang namanya amanah ya harus kita jalani. Harus dijalani sesuai dengan kemampuan itu sekolah sendiri. Itu kalau memang kemampuan sekolah itunya itu baik siswanya ya kita jalani terus sesuai kemampuan sekolah saja. Gitu. Oke Bapak Pak Nurlani, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Energik selalu dan semangat selalu untuk mendidik siswa-siswanya. Terima kasih Bapak waktunya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Ini akhir dari diskusi saya dengan Pak Nurlani. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan materi Wiyata Mandala
Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Handes Kiai Haji Hadik Abdul Mumid, yang mana akan dipandu langsung oleh Bapak Diaul Haq SPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan sekalian, kawan-kawan dari MTS Putra 1. Sekarang saya mendapat mandat sebagai moderator untuk wawancara terhadap narasumber, namanya adalah Bapak Dr. Handes Haji Hadik dengan saya sendiri Diaul Haq. Sekarang dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai temanya Wiyata Mandala. Jadi nanti pertanyaannya itu berkaitan tentang itu. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, sebelumnya Pak Hadik, bagaimana kabar Pak Hadik? Alhamdulillah sehat. Langsung saja Pak Hadik. Jadi dalam hal lingkungan sekolah, dalam hal sekolah itu kan tentang Wiyata Mandala sangat penting sekali. Dan banyak sekali, mungkin untuk umumnya anak-anak zaman sekarang, Wiyata Mandala itu apa sih? Nah, jadi kebetulan sekali sekarang temanya itu Wiyata Mandala. Nanti akan dijelaskan sama Pak Hadik apa itu tentang Wiyata Mandala. Enggak Pak Hadik, jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Kepala MTSNU Putra 1 Bunda Pesantren Cirebon beserta seluruh Dewan Guru dan staf MTSNU Putra 1 Bunda Pesantren Cirebon, serta anak-anakku sekalian, siswa baru, dan dalam hal ini adalah sebagai peserta Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan kalian semua sehat semua. Amin. Sebelum saya mulai penjelasan lebih lanjut, mari kita doa sama-sama dulu anak-anak sekalian, agar penyakit atau pandemi ini segera berakhir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi anta syafi la shfa illa shfauka wa la yughadiru saqaman. Itu saja barangkali pembukaan dari saya. Tadi yang berkaitan tentang Wiyata Mandala tadi Pak, langsung saja dari pertanyaannya, pengertian tentang Wiyata Mandala itu iya. secara keseluruhan saja Pak. Jadi lengkapnya adalah wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala, bukan sekedar Wiyata Mandala tapi wawasan Wiyata Mandala. Oh, ada wawasannya berarti Ya, ya, Pak? wawasan Iya, itu anggapan atau cara pandang atau cara konsepsi berpikir tentang segala sesuatu, itu wawasan. Wiyata Mandala, Wiyata itu pengajaran atau pendidikan, Mandala itu adalah ranah lingkungan. Jadi kalau digabung, Wiyata Mandala itu lingkungan pendidikan. Maka sekolah, kalau dikaitkan dengan sekolah, sekolah sebagai Wiyata Mandala artinya sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Oh, iya, iya. Jadi Wiyata Mandala itu cara pandang kita bahwa sekolah itu adalah sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan artinya sekolah itu pure murni sebagai tempat untuk berlangsungnya kegiatan pendidikan, kegiatan belajar mengajar, bukan yang lainnya, bukan kegiatan politik, bukan kegiatan perdagangan dan lainnya. Itu yang dimaksud wawasan Wiyata Mandala. Khusus untuk belajar lah, untuk kegiatan belajar mengajar pendidikan, bukan untuk yang lainnya. Walaupun di dalamnya juga diajarkan kita misalnya berniaga dan sebagainya, berusaha, berdagang dan sebagainya,
dan politik juga diajarkan, tapi pure harusnya sekolah itu bukan untuk lingkungan yang lain selain lingkungan pendidikan. Itu yang dimaksud dengan wawasan wiyata mandala. Terus kalau dilihat dari penjelasan tadi, poin-poin pentingnya berarti yang harus disampaikan itu apa Pak sama siswa-siswa nanti MTSN Putra 1 itu? Ya, siswa harus tahu bahwa di sekolah itu tidak ada lain kegiatan, ya kegiatan harus belajar. Oh iya. Bukan untuk yang lain-lainnya. Secara misalnya siswa di dalam kelas berjualan itu tidak dibenarkan. Ya, walaupun untuk dipraktekkan oleh guru ini caranya karena misalnya pelajaran ekonomi ada perdagangan, ya itu salah satu cara, tapi cara praktisnya sih tidak boleh selain pendidikan tersebut. Politik juga bisa kan untuk pemilihan ketua IPPNU atau ketua OSIS itu salah satu contoh demokrasi misalnya. Tapi politik praktisnya ya tidak boleh karena lingkungan sekolah dan lingkungan pendidikan. Berarti benar-benar difokuskan untuk kegiatan belajar mengajar. Untuk kegiatan belajar mengajar. Terus pertanyaan selanjutnya berkaitan tentunya tentang Wiyata Mandala, Yayasan Wiyata Mandala. Kurikulum Pak. Masalah kurikulum itu di Indonesia itu kan kurikulumnya berubah-ubah terus Pak. Nah, karena sekarang ini masa pandemi, sebelum menjelaskan itu bisa Bapak paparkan kurikulum sebelumnya yang dijelaskan yang sudah dipraktekkan di Indonesia Pak. Baik, terima kasih. Kurikulum itu ya karena dulu sekali ya, mungkin yang saya paham, yang saya tahu, yang saya alami itu dimulai dari kurikulum 1976 ketika sekolah kita namanya dulu masih PGA, Pendidikan Guru Agama Muallimin. PGA Putra 4 tahun, MTS Putrinya dulu namanya PGA Muallimat 4 tahun sama. Itu jenjangnya nanti 2 tahun kemudian PGA 6 tahun di Pleret dulu tuh di Cirebonnya di Pleret. Itu yang digunakan atau yang dipakai adalah kurikulum 1976. Kemudian baru ada perubahan kurikulum setelah itu, yang diberlakukan adalah kurikulum 1984. 76, 84, 8 tahun. 84 itu dulu dikenal dengan CBSA. Cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif. Iya Pak. Kemudian berubah lagi, ada kurikulum baru lagi namanya kurikulum 1984. 84 itu namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. KBK itu dari 84 ya Pak? 1994. 94. Oh ya 94. Dari 84 ke 94 sudah 10 tahun. Iya. 10 tahun berarti. Iya. Lebih lama lagi berarti. Iya. Kemudian 2004 ada lagi kurikulum 2004 dan disempurnakan 2006, kemudian terakhir sempurnakan lagi 2008. Jadi ada baru beberapa tahun gitu saja sudah berubah-berubah, walaupun bentuknya revisi, perbaikan sedikit-sedikit. Itu yang itu namanya KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP. Jadi terakhirnya 2008 kurikulum itu juga disebut kurikulum _GBPP, garis besar program pengajaran. Itu pas fixnya 2008 itu Pak? Ya 2008. Kemudian rubah lagi yang terakhir ini kurikulum 2013 yang dikenal dengan Kurtilas ya. Kurikulum 2013 itu pun revisi sampai sekarang terakhir revisi. Kalau yang untuk mata pelajaran umum kalau tidak salah revisi sudah mulai 2016. Kalau untuk pelajaran PAI dan Bahasa Arab revisinya tahun 2019 yang terakhir ini berdasarkan KMA 183 184. Keputusan Menteri Agama KMA itu 183 184. Itu kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi
paling tidak itu paling lama itu 10 tahun. 10 tahun. Ya. Berarti satu dekade berarti Satu dekade. mesti Itu pun di berubah. tengah-tengah seringkali berubah Ada revisi. revisi. Iya. Berarti kalau melihat dari prosesnya kurikulum 13 juga sama seperti kayak waktu tahun 2004 berarti ya. 2004 Itu revisi-revisinya udah Revisi. lumayan. Sampai sekarang Pak masih revisi? sampai sekarang ya mungkin yang Kurtilas ini terakhir 2019. 2019. Ya, karena KMA baru saja kemarin, dan guru-guru juga diharuskan mengikuti BIMTEK waktu itu, guru mata pelajaran PAI dan bahasa Arab. BIMTEK Zoom meeting juga, makanya virtual itu 2019. Tapi kalau misalkan lihat dari masanya sih, berarti aturan 2024. Berarti ya Pak 2023 atau 24. Kalau misalkan Iya, lihat dari kalau masa sebelum kalau sebelumnya. 10 tahun sih. 10 tahun ya. Tapi nyatanya ya masing-masing ketika berganti atasan atau menterinya ganti ya kebijakannya akan berubah Oh lah. pasti akan berubah lagi seperti itu. Biasanya begitu. Oh biasanya. Iya, biasanya begitu, seringkali begitu. Makanya kita kadang-kadang ya di akhirnya tujuannya mau kemana, kadang-kadang baru kurikulum baru mau mulai dibikin. Kurtilas sendiri kan 2013. Bukunya baru ada 2016 kalau tidak salah. Kemudian berubah lagi. Tuh berubah. Kemarin baru ada buku paket kan 2016-an. Itu sudah rubah lagi, sudah tidak pakai lagi. Sekarang KMA 183 184 tahun 2019. 2019 berarti. Dan baru bukunya 3 juga tahun. baru ada. Oh, Nggak lengkap ya tahun sekarang ini 2021. 2021. Iya, dari 2013 ke 2021 bayangkan berapa? Udah berapa kurikulum. Dan jadi ketika satu kurikulum mau diberlakukan, padahal penggodogannya sebelum 2013 sudah lama, dan setelah diberlakukan 2013 juga masih belum siap perangkat-perangkatnya, antara lain buku itunya, buku pegangan untuk siswanya, Iya. juga untuk gurunya, begitu. Kesulitannya kadang-kadang kendalanya di situ, seringkali. Jadi kalau melihat dari situ perkembangan pembelajaran di Indonesia itu meningkat, cuman mungkin sangat disayangkannya lambat sekali berarti ya Pak kalau melihat dari situ. Oke, terus pertanyaan terakhir Pak. Itu pertanyaan berkaitan tentunya yang sekarang lagi marak sekali, Corona. Itu juga kan sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar di setiap sekolah. Entah itu di lain instansi pembelajaran kayak misal pekerjaan aja kan terpengaruh sekali. Nah ini dalam kegiatan belajar mengajar itu berarti menggunakan kurikulumnya harus sistem bagaimana itu Pak? Jadi meskipun kita tetap kurikulum masih namanya kurikulum 2013 yang direvisi 2019, tapi kita menggunakan sekarang ini kurikulum darurat. Oh, ada istilah kurikulum darurat. Ya, jadi darurat itu satu dalam keadaan terpaksa, dua dalam keadaan sulit, tiga dalam keadaan sementara. Ya, bisa saja karena sulit sekali, misalnya karena ada bencana, jadi keadaan kita kan sulit untuk terjadinya kegiatan belajar mengajar, maka dilanjutkan dengan keadaan sementara, misalnya gedungnya dibuat sementara, akhirnya juga keadaannya darurat sekenanya, maka kurikulum yang dilakukan pun memberlakukan kegiatan pembelajaran dengan baik sesuai dengan kebutuhan siswa, tapi tanpa membebani capaian kurikulum. Jadi artinya kurikulum harusnya mencapai 100, tidak harus 100. Tidak harus 100. 75 pun sudah dibolehkan. Oke. Kurikulum misalnya salah satu mata pelajaran akidah akhlak misalnya semester 1 6 bab, 3 bab pun tidak Sudah mencukupi. sudah mencukupi, tidak disalahkan lah. Tidak disalahkan. Ya, tanpa membebani peserta didik, juga tanpa membebani guru, pokoknya tanpa terbebani lah untuk harus mencapai kurikulum. Tidak. Kalau dulu kan pokoknya ketika PAT, ketika TS ya harus sesuai kurikulum. Target kurikulum harus tercapai. Sekarang tidak harus tercapai kurikulum. Itu dalam keadaan
kurikulum darurat. Kondisi darurat begini kurikulumnya kurikulum darurat, yaitu keadaan sulit atau sukar, keadaan terpaksa, dan keadaan sementara. Berarti ada istilah kurikulum darurat berarti. Ada istilah kurikulum darurat. Kebetulan juga kan sekarang coronanya kan masih belum selesai. Masih belum selesai. Otomatis berarti secara kurikulum itu ya. Iya, jadi penyampaian juga kalau tergantung kondisi daerah masing-masing, zonanya zona apa. Kalau zona hijau bisa saja dilaksanakan tatap muka. Kalau zonanya masih misalnya kuning, tatap muka plus ada PJJ atau online daring. Kalau merah ya mungkin karena kita mengikuti aturan pemerintah, protokol kesehatan, ya harus dilaksanakan secara daring, ya kita ikuti secara daring. Dengan protokol kesehatan tetap di. Berarti tetap saja ya kalau melihat dari lingkungan sekolahnya itu melihat dari zonanya itu. Lihat dari zona daerah masing-masing. Biarpun misalkan dari asal siswanya itu zona hijau, tapi kalau misalkan lingkungan sekolahnya Lingkungan zona merah, otomatis terpaksa menggunakan daring lagi. Atau sebaliknya barangkali karena kita juga ada siswa yang dari luar daerah kita, sekolah kita di zona hijau tapi siswanya dari zona merah juga, ya mungkin harus, gitu. Iya. Begitu. Karena tetap aja mengutamakan keselamatan. Iya, mengutamakan kesehatan, keselamatan bersama. Seluruhnya aktivitas akademika di lingkungan sekolah itu. Terima kasih Pak Hatik. Jadi atas wawancara-wawancara yang tadi menurut saya pribadi itu cukup menarik dan sangat mengasihkan. Dan mungkin untuk para siswa sendiri bisa menambah keilmuan kalian, wawasan kalian dalam hal wawasan Wiyata Mandala itu seperti apa yang dipaparkan oleh Pak Hatik. Ya sekian dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.